مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات. Turun Nabi Isa nanti juga di Syam, di Damaskus. Nabi Isa turun di masjid yang ada menara putihnya. Turunnya Nabi Isa. Ya. Dajjal nanti akan keluar di sini. Dajjal, ini kota Asbahan, Iran. Kota Asbahan adalah kota khusus untuk umat Yahudi di Iran sekarang. Nabi mengatakan Dajjal akan keluar di Asbahan, dan dia dikelilingi oleh 70.000 pasukan Yahudi yang sudah siap dengan pakaian jubah kebesaran Yahudi dan pedang-pedang terbaik pada masa itu, kata Nabi. Sebagai informasi buat Bapak Ibu semua. Di Asbahan hari ini sudah standby 70.000 lelaki yang kekar-kekar dari bangsa Yahudi dan jubah khas mereka. Dan jubah itu tidak berjahit. Mereka sudah memesan pedang dari besi-besi terbaik di muka bumi sebanyak jumlah mereka yang ada, dan pedang itu tidak boleh dimiliki kecuali hanya oleh mereka. Subhanallah kondisinya sekarang kaum muslimin. Nah, Dajjal ketika lepas dia langsung mengelilingi permukaan bumi. Lamanya berapa? Hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Lalu ngapain? Dia mengepung Imam Mahdi. Al-Mahdi adanya di Syria saat itu, di Damaskus. Al-Mahdi saat itu kembali. Jadi setelah Jazirah Arab ditaklukkan oleh Al-Mahdi, ya, kemudian blok timur juga sudah takluk seluruhnya, Turki juga sudah ditaklukkan oleh Al-Mahdi. Dajjal keluar. Dajjal keluar ngapain? Nggarap manusia yang ada di muka bumi supaya sujud menyembahnya dan mengkafirkan manusia. Setelah selesai, Dajjal menuju kepada kekuatan yang belum berhasil ditaklukkannya, yaitu kekuatan Al-Mahdi di Syria, di Damaskus. Al-Mahdi menyadari Dajjal bukan lawannya. Orang-orang yang beriman bersama Imam Mahdi dibawa masuk ke dalam masjid Jami' Amawi, dan di masjid itu ada menara putihnya. Saat ini menara putih itu belum rusak, belum diganggu. Silakan buka nanti buku ensiklopedia akhir zaman, lihat foto menara putih tersebut di masjid Jami' Amawi. Al-Hafiz Ibnu Katsir, ulama-ulama besar dari kaum salaf, sangat yakin inilah dia masjid, disinilah nanti Nabi Isa akan turun. Kaum muslimin, Dajjal datang di waktu asar, dikepung Al-Mahdi. Orang-orang beriman terkepung di dalam. Pintu gerbang masjid ditutup rapat-rapat. Mereka di dalam pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dajjal dengan bala tentaranya yang sangat banyak mengepung di luar. Kaum muslimin yang kami muliakan, malam hari orang-orang beriman hampir-hampir tidak bisa tidur. Paling-paling mereka hanya terpejam matanya sebentar, bangun lagi langsung tahajud. Mereka menangis, mereka berdoa, sholat lagi, sholat, menangis, berdoa, sholat lagi. Mereka betul-betul pasrah, sebab manusia terkuat di bumi sudah mengepung mereka di luar. Dajjal, manusia yang seluruh jin dan setan satu bumi tunduk kepadanya, manusia yang seluruh dukun, seluruh ahli sihir tunduk kepadanya, sudah ada di luar dengan bala tentaranya yang sangat garang, para Yahudi yang tidak ada hati dan perasaan. Kaum muslimin, ketika itu waktu subuh pun masuk. Waktu subuh masuk, Imam Mahdi perintahkan azan. Selesai azan, mereka sholat sunat fajar 2 rakaat. Setelah itu Imam Mahdi perintahkan qomat. Dia pun maju, Imam Mahdi maju untuk mengimami sholat subuh. Waktu akan qomat, waktu qomat selesai, serentak seluruh mata orang-orang beriman tertegun melihat ke arah langit. Ada cahaya yang sedang meluncur menuju bumi. Ternyata 2 orang malaikat yang mengapit Nabi Isa alaihis salam. Kata Rasulullah, Nabi Isa meletakkan kedua tangannya di atas kedua bahu malaikat, samping kiri dan kanannya turun. Saat sampai di bumi, malaikat naik kembali. Imam Mahdi langsung mundur ke belakang, mempersilahkan Nabi Isa untuk mengimami sholat. Kata Nabi Isa, lah, qomat tadi untuk kamu, pemimpinnya zaman sekarang adalah kamu, silahkan majulah jadi imam. Maka Imam Mahdi kembali maju dan menyolati dan memimpin imam
untuk kaum muslimin termasuk Nabi Isa di belakang. Dajjal nggak nyadar di luar sana bahwa satu-satunya kekuatan yang disimpan oleh Allah yang bisa membunuh dia sudah Allah turunkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini terjadi turunnya Nabi Isa, ya. Dan masjid itu sudah ada sekarang. Menara Putih itu juga sudah standby sekarang, Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini agenda yang keempat terjadinya di sana. Kemudian yang kelima, apa yang terjadi di negeri Syam? Dajjal akan terbunuh di pintu Lut, Palestina. Ya, Dajjal terbunuh di pintu Lut. Jadi setelah Dajjal keluar, setelah Dajjal mengepung, Nabi Isa sudah turun, sudah sholat bersama orang-orang beriman. Orang beriman sudah berbunga-bunga hatinya. Ya, ini pertanda Dajjal pasti akan mampus. Sudah kaum muslimin, ringan perasaan orang beriman. Pertolongan Allah dari langit sudah turun. Allah ketika itu memberikan kepada Nabi Isa kekuatan yang mengalahkan kekuatan Dajjal. Bapak akan bayangkan seperti apa sesungguhnya kekuatan Nabi Isa ini. Kata Rasulullah SAW, saat selesai matahari terbit, orang sudah selesai zikir, Nabi Isa pun berdiri menuju ke arah gerbang. Dajjal di luar mendekati gerbang mau membukanya dengan kemampuannya. Nabi Isa juga mendekat, jadi saling mendekat ini. Nggak nyadar Dajjal bahwa satu-satunya yang paling dia takuti juga sudah mendekati pintu. Saat Dajjal mendekat, Nabi Isa mendekat, Nabi Isa buka. Nabi Isa buka nih pintu. Dajjal melihat dari dekat sudah muncul manusia yang ditakdirkan oleh Allah akan membinasakannya. Menjerit dia di tempat. Kata Rasulullah, melelehlah tubuh Dajjal seperti garam yang meleleh di dalam air. Demi Allah, kata Nabi, kalau Dajjal tidak lari, bertahan di tempat, dia akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Tapi Dajjal segera lari. Kata Rasulullah, nafas Nabi Isa, nafasnya saja, seluruh orang kafir yang ada sekitar Dajjal mati di tempat oleh nafas Nabi Isa. Dan nafas Nabi Isa mampu membunuh di jarak 500 km. Bapak mampu bayangkan kekuatan apa yang Allah berikan kepada Nabi Isa ketika itu. Dajjal saja begitu hebatnya, tentulah antinya dari langit jauh lebih hebat. Lari Dajjal ke timur, Nabi Isa sudah nunggu di timur. Lari Dajjal ke barat, Nabi Isa sudah nunggu di barat. Dan Nabi Isa tahu bahwa kematian Dajjal adalah di pintu Lut. Maka Isa nunggu di pintu Lut. Dajjal nyampe ke sana, langsung ditikam dengan tombak yang dibawa oleh Nabi Isa. Tembus, Dajjal pun mati. Ini agenda kelima yang terjadi